Ekonom senior Faisal Basri memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi akan ambruk secara moral sebelum 2024. Hal itu bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintahan. Dia menduga tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan kue yang sama besar. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, kalau misalnya nanti sebelum 2024 pemerintahan tidak ambruk, tidak berarti ramalannya yang salah. Bisa jadi ramalan itu menjadi trigger mekanisme untuk memperbaiki kondisi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ini sobat semuanya, ada ramalan dari Faisal Basri, tokoh yang selama ini memang dikenal sangat dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan ya. Coba kita bacakan sobat daerah sekalian mengenai Faisal Basri ini. Kenapa dia meramal demikian ya? Dan dia pasti tidak sekedar ngomong, karena Faisal Basri adalah orang yang kredibel kalau ngomong mengenai ekonomi tentunya. Karena dia punya latar belakang, punya background yang kuat di bidang itu dan sangat kritis dengan pemerintahan tentunya. Ekonom senior Faisal Basri memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi akan ambruk secara moral sebelum 2024. Hal itu bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintahan. Dia menyebut saat ini situasinya sudah berada di momen yang critical moment ya. Dia menduga tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan kue yang sama besar. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata, tak merata ya. Teman-teman KPK tahulah ya, yang biasanya nggak dapat melapor katanya dalam webinar Sabtu 29 Januari kemarin. Jadi mereka sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok dan sebagainya itu sambungnya. Dia pun memperkirakan bahwa pemerintahan akan ambruk sebelum 2024. Diketahui bahwa 2024 adalah akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Pasti buzzer tidak suka dengan prediksi ini ya. Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Melakukan skandal dan skandalnya makin besar jelas dia. Lanjut Faisal, pada akhirnya masyarakat akan mengetahui skandal yang ada di pemerintahan. Dia mendorong agar masyarakat cepat menyadarinya. Akhirnya rakyat tahu semua dan kita harus mempercepat proses rakyat tahu semua itu agar perlawanan rakyat betul-betul terwujud tambahnya. Oke sobat semuanya ya, ini ramalan Faisal Basri. Faisal Basri juga bicara tentang kejanggalan proyek ibu kota baru misalnya ya. Ya sobat era sekalian, itu dari Faisal Basri ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Karena para oligarki itu kalau dia membuat koalisi jahat ya tidak bisa langgeng. Hanya koalisi kebaikan yang bisa langgeng. Tapi kalau koalisi jahat, ketika pembagiannya rata, sama-sama dapat untung, maka itu akan sustainable, langgeng. Tapi begitu pembagian mulai tidak rata,
ada kekecewaan, ya disitulah barangkali mulai ada gugatan-gugatan dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan apa yang diramalkan Faisal Basri ini bisa lebih diperbaiki. Artinya begini, ada dua hal yang harus kita catat ya. Pertama, perilaku oligarki, perilaku yang orang yang culas di dalam kekuasaan. Yang kedua, ramalan Faisal Basri. Nah, dalam hal ramalan, kita kan tidak ingin negara ini ambruk whenever, kapanpun. Tetapi kita tidak ingin juga negara ini terus-menerus dikuasai oleh koalisi kejahatan, koalisi buruk, koalisi orang-orang yang ingin mengeduk kepentingan di bumi pertiwi ini, atau orang yang pura-pura cinta tanah air, tapi ngambilnya banyak, memberinya sedikit. Ya kan? Memang rakyat biasa 0-0, nggak ngambil, nggak kontribusi dalam pengertian material ya. Pajak kan kita bayar tetap, tetapi mereka tidak merugikan. Nah ini ngambilnya banyak, kontribusinya tentu tidak sebesar yang diambil. Nah ini yang persoalan yang harus di-address oleh pemerintahan sekarang kalau seandainya mereka ingin langgeng dan sustainable. Ya caranya ya Presiden Jokowi harus mengevaluasi lagi pembantu-pembantunya yang dianggap genuine, yang dianggap bisa memberikan kepercayaan baik hasil atau kualitas kerjanya maupun kepercayaan masyarakatnya pada akhirnya. Karena kalau makin banyak pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, ya ini gawat. Ini persoalan ini. Nah, dan kita berharap bahwa Presiden Jokowi betul-betul memegang amanahnya kembali, kalau sekarang barangkali agak melenceng-melenceng sedikit, agar 2024 menjadi a golden moment, menjadi legacy yang tidak bisa dilupakan oleh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia akan berterima kasih pada pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi kalau tidak, peringatan Faisal Basri ini sudah diucapkan sekarang di awal 2022. Dan tentu ya biasanya ramalan-ramalan yang seram-seram itu maksudnya adalah sebagai warning. Kalau misalnya nanti sebelum 2024 pemerintahan tidak ambruk, tidak berarti ramalannya yang salah. Bisa jadi ramalan itu menjadi trigger mekanisme untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jadi at the same time itu berfungsi sebagai koreksi ya. Tapi memang banyak pihak yang mengkhawatirkan sesungguhnya. Misalnya Antoni Budiawan, kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya memang ya, saya setidaknya memang kita ya semuanya harus lebih banyak referensi orang yang bisa berpikir independen. Dan saya kira Faisal Basri tidak punya kepentingan politik apa-apa. Uang dia jabatan nggak mau ya. Yang dia inginkan tentu kebaikan bagi republik ini. Dan itu mudah-mudahan diberikan kemuliaan ya, ganjaran mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Topinya agak miring kayaknya ya. Ya, sahabat RH sekalian, saya akan membahas soal yang terkait dengan pernyataan Faisal Basri ya, yang was-was Jokowi wariskan kemiskinan double digit. Maksudnya apa ya? Coba kita bacakan ya. Oke, sebagaimana dilansir oleh cnnindonesia.com. Coba kita bacakan dan nanti kita akan bahas ya, sahabat era sekalian. Jakarta, CNN Indonesia, ekonom senior Faisal Basri mewanti-wanti Presiden Joko Widodo bahwa tingkat inflasi yang tinggi akibat lonjakan harga pangan akan membuat angka kemiskinan meningkat. Bahkan proyeksinya jumlah orang miskin akan kembali double digit dari posisi saat ini, single digit. Jadi akan ada legacy warisan yang hilang kalau inflasi tinggi, jumlah orang miskin akan double digit lagi. Padahal Pak Jokowi mau menghilangkan kemiskinan ekstrim, ungkap Faisal di acara diskusi online bertajuk Harga Kian Mahal, Recovery Terganggu, tanda tanya.
Menurut Faisal, tingkat kemiskinan sangat mungkin meningkat saat inflasi tinggi karena porsi pengeluaran 20% masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya untuk membeli bahan makanan. Data yang dikantonginya 64% pengeluaran masyarakat miskin habis untuk beli makanan. Hal ini berbeda dengan 20% masyarakat kaya yang porsi pengeluaran untuk belanja bahan pangan cuma 39,22%. Sementara saat ini harga beberapa komoditas pangan tengah naik seperti minyak goreng, tempe, dan lainnya. Sehingga kalau harga pangannya bergejolak, itu pengaruhnya ke rakyat miskin akan besar dan memunculkan tensi sosial atau gejolak sosial, terang dia. Kendati begitu, Faisal tidak memberi proyeksi berapa kira-kira kenaikan tingkat kemiskinan yang akan terjadi. Sementara tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,71% per September 2021. Senada dengan Faisal, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yono juga mengingatkan ancaman kenaikan tingkat kemiskinan bila inflasi tinggi berlangsung dalam jangka panjang. Sebab inflasi tinggi akan mengerek beban pengeluaran masyarakat dan menekan daya beli, khususnya bagi masyarakat miskin. Berikutnya yang dipastikan terjadi kalau inflasi tidak bisa dikendalikan dalam jangka panjang, kemiskinan akan meningkat karena kalau kita lihat garis kemiskinan terbesar karena makanan. Jelas Margo. Selain tingkat kemiskinan, Margo mengatakan inflasi tinggi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi RI. Pasalnya konsumsi rumah tangga menyumbang 54% bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak lain, biaya produksi akan meningkat sementara jumlah produksi justru bisa menurun. Akibatnya bisa mengerek tingkat pengangguran. Kalau output perekonomian berkurang, salah satu potensinya adalah pengurangan tenaga kerja dan itu berarti ada banyak pengangguran, pungkasnya. Ya, sahabat era sekalian, itu ya yang dikhawatirkan angka kemiskinan yang tadinya 9, sekian akan menjadi double digit. Jadi Presiden Jokowi yang katanya mau mau mengurangi kemiskinan, justru sebaliknya menambah kemiskinan, ya. Karena sederhana teorinya, kalau inflasi tinggi, ya, otomatis nilai uang akan turun. Kalau nilai uang akan turun, ya maka kemampuan beli uang tersebut juga menurun, ya. Kalau dulu kita beli minyak goreng misalnya dengan uang yang sama mendapatkan 2 liter, sekarang cuma 1,5 liter atau bahkan 1 liter. Nah itulah, padahal konsumsinya sama, ya, tingkat konsumsinya kan tidak berkurang. Jadi belinya tetap harus sama 2 liter, tetapi daya belinya tidak sampai 2 liter lagi. Jadi sobat era sekalian, ya, itu yang memang yang harus dipahami, ya. Apalagi di bulan puasa ini kita tahu bahwa ya kecenderungan harga meninggi itu ya besar sekali. Nah, soalnya adalah memang selain soal kemiskinan, ya problem kita ya juga pemerataan. Jadi pemerataan itu yang juga bermasalah sehingga banyak orang yang sangat miskin, ya, menengah ke bawah, sementara sedikit sekali lapis Indonesia yang kayanya minta ampun, sehingga namanya gap antara si miskin dan si kaya itu terlalu lebar jurangnya. Nah, itu persoalan-persoalan klasik, ya, kalau kita bicara tentang pertumbuhan dan pemerataan, sobat era sekalian. Jadi problem pemerintahan Presiden Jokowi ini bukannya berkurang di periode kedua, tapi malah bertambah-tambah, dan justru arahnya orang akan bertanya, this is the right way atau the wrong way already. Jadi sudah garis yang bengkok, jalan yang bengkok, bukan lagi jalan yang lurus yang diharapkan awalnya, saudara sekalian. Nanti kita putarkan pemimpin adil, ya, karena bisa jadi salah satu yang menyebabkan hal ini ya adalah soal kepemimpinan yang adil atau tidak adil. Kalau kepemimpinan yang adil, tentu ya kepemimpinan yang lebih berpihak kepada kaum lemah, menengah ke bawah. Saya ingat kata-kata dari Rizal Ramli, ya, this is a matter keberpihakan. Anda mau berpihak kemana?
jumlah uang terbatas. Nah, kalau jumlah uang terbatas, ya Anda mau berpihak ke siapa? Kalau Anda berpihak pada orang-orang kaya, berpihak kepada orang-orang berduit, ya mereka seperti alat penyedot yang berapapun dikeluarkan mereka siap sedot. Sehingga masyarakat pasti tidak kebagian. Tapi kalau pilihannya masyarakat menengah ke bawah, ya barangkali dukungan oligarki akan melemah kepada Anda. Tapi masalahnya kan harusnya Presiden Jokowi nothing tulus. Kenapa nothing tulus? Karena ini sudah periode kedua pemerintahannya dan dia tidak akan lagi ikut pemilihan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang mau ikut pemilihan lagi? Kan mudah-mudahan tidak. Begitu ya Sobat Era sekalian. Oke, coba kita sedikit bacakan ya. Sebelum kita menunggu buka karena buka makin mendekat tetapi badan makin melemas ya gitu. Oke. Belum banyak ya Sobat Era yang bergabung ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa dibaca setelah ini. Dari Nurfala Fingo, bagusnya Jokowi mundur saja, itu sangat terhormat daripada lanjut tapi tak ada kemampuan. Salam kedaulatan rakyat. Ya memang konstitusi kita tidak mengharamkan seorang presiden mundur. Apalagi mundur karena merasa tidak mampu lagi misalnya menghalau katakanlah kereta republik ini yang makin sesak saja. Tapi ya belum pernah terjadi ya ada presiden yang dengan kesadaran memundurkan diri. Yang ada adalah ya dimundurkan. Nah, tapi kalau dimundurkan itu ya harus konstitusional. Saya termasuk orang yang mengusulkan jalan yang konstitusional. Jangan jalan yang inkonstitusional. Jadi kalau konstitusi itu ya 3 saja. Kalau sekarang kan 3 perspektifnya. Diperpanjang masa jabatannya dengan menunda pemilu, tetap fix term of office, kemudian diperpendek. Nah, diperpanjang itu tidak ada klausul konstitusinya. Kalau 5 tahun jelas ada ya, 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tapi jangan lupa ada klausul presiden itu bisa berhenti di tengah jalan. Baik karena berhenti maupun diberhentikan. Kalau dia berhenti mengundurkan diri misalnya karena berhalangan tetap. Tapi kalau dia diberhentikan maka ya itu adalah proses pemakzulan atau impeachment tentu dengan klausul-klausul yang memenuhi syarat. Misalnya 1, melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, ya, korupsi dan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela. Berikutnya adalah tidak lagi memenuhi syarat. Nah, syarat itu ya 3 saja. 1, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, ya. Karena bayi yang lahir di Amerika otomatis dia menjadi warga negara Amerika, itu kan bukan kehendaknya sendiri walaupun dia keturunan Indonesia, sehingga dia langsung dual citizenship, warga negara Indonesia, warga negara Amerika. Yang ketiga adalah mampu secara jasmani, yang kedua adalah tidak pernah mengkhianati negara, sama seperti tadi ya, syarat impeachment. Dan berikutnya adalah mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini ada jebakan-jebakan atau pasal-pasal yang relatif sesungguhnya, tergantung interpretasi dan suatu saat barangkali tergantung bagaimana konstelasi kekuatan politik ya melihat ini semua. Wih, kapal dah oleng. Suparjo, yang dibutuhkan Jokowi adalah reshuffle kabinetnya. Nggak apa-apa wariskan kemiskinan karena dah terlanjur salah pilih pemimpin. Mudah-mudahan kasus-kasus akan diungkap setelah Indonesia punya pemimpin yang baru. Begini kalau pemimpin hanya punya elektabilitas tapi tidak punya kapasitas ya. Ya, sahabat era sekalian, tentu kita tidak bisa terlalu simplistis menilai bagaimana kemampuan Presiden Jokowi atau prestasinya. Tapi memang terhadap yang dikritik Faisal Basri misalnya, ya itu adalah kritik, tentu harus diterima sebagai sebuah kritik dan dicarikan solusinya kalau itu memang bakal terjadi atau sulit untuk dibendung bakal terjadi.
Itu saja saudara sekalian, sepertinya saya mulai ngos-ngosan dan butuh sedikit take a rest ya. Itu saja, dan mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan Faisal Basri soal wariskan kemiskinan double digit ini tidak tercapai, alias kemiskinan terus bisa turun angkanya. Tidak lagi di 9%-an tapi lebih kecil lagi. Walaupun orang selalu berdebat miskin itu menurut versi siapa, ya kan? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kemiskinan kita hanya 9 sekian persen. Itu saja sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin adil.